berkaitan dengan memastikan pemilu berintegritas. Jakarta, 7 Februari 2024. Tepat 1 pekan lagi, 7 hari yang akan datang, bangsa kita akan menggelar pesta demokrasi melalui pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Rakyat Indonesia akan memilih para calon pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, baik legislatif maupun presiden. Pemilu adalah pesta demokrasi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu, segenap elemen bangsa dan negara merasa berkepentingan terhadap suksesnya pemilu 2024 ini. Dan karenanya tidak ada pihak pun yang tertinggal dalam proses pemilu 2024 ini. Pemilu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan bangsa, pemimpin bangsa dan negara terlaksana secara jujur dan adil. Karena hanya dengan itu, demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang kita citakan dan kita harapkan bersama. Oleh karena itu, KPK merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang turut serta memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu ini terbebaskan dari praktek manipulatif dan benturan kepentingan. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, bersih, dan adil, KPK telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mengawal dan mencegah tindak pidana korupsi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini. Bahkan KPK sejak tahun yang lalu telah menggelar program-program Hajar Serangan Fajar. Pertama, KPK telah menyelenggarakan program Paku Integritas dan Politik Cerdas Berintegritas kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dengan tagline Hajar Serangan Fajar. Oleh sebab itu, KPK mengingatkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah, penyelenggara, peserta, maupun pemilih rakyat Indonesia agar melaksanakan pemilihan umum ini dengan azas jujur, adil, dan berintegritas dengan menghindarkan politik uang maupun politik transaksional. Kedua, KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara agar menjauhi praktek benturan kepentingan atau konflik of interest, baik yang nyata, potensial, atau dapat dipersepsikan sebagai bentuk konflik of interest atau COI tersebut. Utamanya dalam masa-masa ini, berbagai benturan kepentingan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas negara, kebijakan, ataupun pelaksanaan penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk, sebagai pelaksanaan dari wujud kebijakan pejabat publik merupakan pelanggaran etika dan merupakan hulu dari tindak pidana korupsi. KPK akan selalu mengkaji seluruh pendanaan negara untuk pemilu termasuk pada KPU, pada Bawaslu, dan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Program ini terkait dengan area perencanaan, penganggaran, sampai kepada pelaksanaan agar dapat tercegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Sesuai dengan rekomendasi KPK bahwa bansos harus disalurkan berdasarkan data yang valid dan mutakhir. Bansos bukan berupa barang, tapi berupa uang tunai yang disalurkan melalui kantor, pos, ataupun bank kepada rekening masyarakat yang penerima. Hal ini bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan kepada tujuan pencairan ataupun pemberian bansos tersebut, tepat kepada sasaran penerimanya, dan efisien dalam proses distribusinya. KPK juga mengingatkan kepada seluruh insan KPK, ASN, dan segenap aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepengabdian aparatur negara sebagai aparat bangsa dan negara Indonesia. KPK mengajak
masyarakat untuk turut serta mendukung pelaksanaan pemilu yang kondusif dan terhindar dari praktek-praktek tindak pidana korupsi termasuk money politik. Keberhasilan pelaksanaan pemilu menentukan masa depan bangsa Indonesia dan masa depan kita semua serta generasi yang akan datang. Sekaligus, jika menemukan, kami menghimbau jika masyarakat ataupun pihak apapun, siapapun menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemilu ini, kepada masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada KPK. Laporan pengaduan yang disampaikan harus bersifat objektif berdasarkan data awal yang dilaporkan, bukan atas dasar subjektivitas ataupun kepentingan tertentu. Akhirnya, berbeda pilihan boleh, tetapi kita semua satu bangsa Indonesia.